Windia, kita lanjutkan lagi pertanyaan tadi. Apakah memang di zaman awal kolonial Belanda itu 1906, Prof tadi bilang 1910 tidak jadi persoalan, sudah ada konflik adat di Bali? Nah, ada. Dari dulu juga ada. Ada ya. Iya, makanya ada sanksi-sanksi seperti Patite Wangse yang itu. Berarti dia antar Banjar apa antar desa? Tidak seperti sekarang kan. Iya. Itu yang perlu diketahui. Kenapa demikian? Nanti saja kita jelaskan. Iya. Tetapi yang jelas pada saat itu juga ada konflik. Cuman konflik itu di desa kan ada dua. Intern desa Pekraman dan antar desa Pekraman. Kalau zaman itu, Iya. baik intern desa Pekraman maupun antar desa Pekraman relatif jarang. Tetapi bukan berarti tidak ada. Yang lebih seru adalah konflik antar kerajaan. Yang tentu saja melibatkan desa-desa di daerah pinggir kerajaan itu. Tapi mengapa mereka mau terlibat? Katanya kalau dilihat dari buku ini, ya, jadi kita menangkap satu kesan bahwa ada konsep yang ditawarkan di sini, negara mau tata, desa mau cara. Jadi biarpun negara menata satu kekuasaan, tetapi desa tetap independen. Desa tetap memiliki satu aturan yang tidak tersentuh oleh desa, oleh negara. Tapi persoalannya adalah mengapa rakyat desa mau mengikuti kehendak raja berperang sehingga mereka konflik antar Desa, ya. Ya namanya juga kerajaan, kan absolut. begitu. Iya, kalau tidak mau perang dia dibunuh oleh raja. Gampang sekali kan, karena apa kata raja itulah hukum. Tidak mungkin ada suasana demo raja misalnya seperti sekarang pada zaman reformasi, otonomi, demokratisasi yang tidak atau belum diketahui penuh. Tidak mungkin ada suasana seperti itu. Tapi saya rasa selain itu, selain akan dibunuh, merupakan suatu kewajiban dalam hati rakyat yang ada di suatu desa untuk ikut berperang. Ya. Mengapa? Karena jika tidak ikut berperang dan kemudian jika kerajaannya kalah, mereka akan menjadi budak. Apakah Prof Windia pernah menelusuri hal itu? Ya, itu kan salah satu strategi untuk menumbuhkan semangat masyarakatnya atau rakyatnya. Selain itu, memang sumber pendapatan raja pada zaman itu apa? Budak. Yang nomor satu. Budak itu datangnya dari narapidana, dari tawanan perang dan lain sebagainya, termasuk janda-janda yang tidak karuan-karuan asal tidak terlalu cantik. Kalau cantik ya. Kalau cantik bahaya begitu. Ya, lain cerita. Berarti orang-orang yang tinggal di Bali sekarang adalah orang-orang yang lolos tidak menjadi budak, begitu maksudnya? Ya, kurang lebih. Itu. Jadi kalau misalnya di tahun 50-an, apa sih perbedaan yang menonjol antara konflik adat dengan sekarang? Sudah konflik di desa-desa di Bali selalu terkait dengan masalah politik. Gitu. Sehingga pada saat ada pergeseran konstelasi politik di Jakarta, di Bali relatif lebih seru ketimbang di tempat lain. Karena dia nyangkut ya. Gitu. Dendam adat, dendam pribadi atau keluarga itu seperti mendapat saluran sah pada saat ada perubahan konstelasi politik. Sehingga di Bali biasanya lebih seru. Sebagai seorang sejarawan, sebenarnya Pak Nyoman Wijaya lebih tahu tentang itu. Tapi kan di hadapan seorang ahli hukum adat, saya kan anak kecil. Enggak juga. Prof Windia, barangkali ada satu hal yang ingin Anda perdalam lagi tentang Pakraman? Saya ingin meneruskan pertanyaan yang tadi, kenapa tidak disebut desa, apa namanya, pakaian, Pekraman, hukum Pekraman. Betul. Yang pertama yaitu tadi, karena prosesnya tidak secepat itu. Dari mulai ditemukan istilah sampai merasuk ke dalam hati itu kan kurang lebih 100 tahun itu. Makanya
ini persoalannya kira-kira selain adalah menyangkut istilah nasional dan lokal, Pekraman itu kan sangat lokal itu. Juga terkait dengan masalah rasa bahasa. Itu desa Pekraman, desa adat menjadi desa Pekraman tidak terlalu sulit untuk merubah itu. Tapi kalau pakaian adat jadi pakaian Pekraman, hukum adat jadi hukum Pekraman, nanti bagaimana kita cerita di Jakarta, bagaimana kita cerita di luar negeri, di Belanda misalnya, itu kan konyol itu. Sekarang pun mereka tidak mengakui konsep Pekraman kita kan. Ada sebagian desa-desa yang masih tetap bertahan, dan saya kira itu hanya masalah rasa. Ya, saya membaca sebuah tulisan yang dibuat oleh Profesor Igede Semadi Astra. Jadi menurut beliau, Karaman itu bukanlah suatu istilah yang cocok untuk menyebut sebagai desa. Karaman itu adalah orang yang menghuni desa. Orang-orang yang tua yang tinggal di suatu wilayah itu disebut tua-tua. Nah, berarti kapan sebenarnya desa Pakraman itu berubah menjadi desa adat, digunakan untuk menggantikan desa adat? Saya rasa itu hanya akal-akalan elit intelektual masa kini aja. Profesor Windia setuju? Yang pertama mesti dibedakan cara melihat sesuatu sesuai dengan latar belakangnya. Seorang yang ahli bahasa tentu lebih melihat dari etimologi misalnya. Seorang yang latar belakangnya hukum seperti saya, kecenderungannya menjadikan aturan hukum sebagai acuan. Itu. Sesudah ada Perda Desa Pekraman tahun 2001, ya sudah desa Pekraman, acuannya jelas. Tapi mengapa pengambil kebijakan mengenai desa Pekraman tidak menggunakan hasil penelitian seorang arkeolog yang juga pengajar bahasa Sanskerta? Mengapa itu tidak digunakan dan mereka menggunakan istilah Karaman, artinya Pakraman? Mengapa tidak diacu? Mesti dibedakan antara aktivitas ilmiah dengan politik. Kalau politik itu kadang-kadang kan hanya untuk kepentingan politiknya. Sesudah itu ukurannya, ini minta maaf bahasanya agak aneh ya. Kalau intelektual yang Nyoman Wijaya ya tahu ya, doktor sejarawan dari Fakultas Sastra itu. Tahu, saya kenal. Bekerjanya lebih banyak bermain dengan otak. Tetapi kalau pemilu itu otaknya Pak Nyoman Wijaya, otaknya Wayan Windio itu apa bedanya dengan otak tukang ojek, otak buruh bangunan dan lain sebagainya. Sebab yang dihitung kan tengkoraknya, berapa jumlah tengkorak itu yang menang. Itu politik itu bermainnya di sana, intelektual di sektor itu. Nah, lahirnya sebuah perda, lahirnya sebuah undang-undang itu keputusan politik. Idealnya persis seperti apa yang Pak Wijaya sampaikan. Tetapi kalau untuk kepentingan politik punya pertimbangan-pertimbangan lain yang layak jual untuk kepentingan dukungan dan lain sebagainya, mereka pasti akan menggunakan itu. Berarti istilah desa Pakraman kalau kita mau menggugat harus dilawan secara politik pula, begitu maksudnya? Persis, karena dia produknya kan produk politik. Itu biar hasil penelitian apapun sebelum diadopsi oleh politikus dan menjadi keputusan politik, tetap saja desa Pekraman disebut. Iya, kalau demikian apa sih kira-kira motivasi politik mengapa sih harus diganti desa adat yang sudah begitu akrab di lidah sehingga tidak ada pakaian Pakraman, sehingga tidak ada yang lain-lainnya disebut dengan Pakraman? Iya, saya tidak akan menjawab langsung pertanyaan itu, tetapi semangatnya kira-kira sama dengan kenapa Irian Barat diganti dengan Papua Barat, kenapa Rhodesia diganti menjadi Zimbabwe. Kira-kira latar belakangnya seperti itu. Itu barangkali memang benar ada latar belakang historisnya ya, tetapi Karaman tadi itu sesuai dengan hasil penelitian arkeolog yang kita kenal, beliau adalah serius sekali menekuni itu, tidak menunjukkan ada istilah itu. Misalnya desa ya tani, mestinya sekarang seperti di Mengwi Tani, itulah desa Mengwi. Tapi mengapa harus Pekaraman? Itu hasil penelitian atau tetap off the record. bukan. Hasil penelitian itu tetap kita hormati, tetapi sebagai seorang dengan latar belakang hukum, saya pasti mengacu kepada aturan yang berlaku. Nah, saya akan tanya sebagai seorang ilmuwan, bukan harus hukum intelektual begitulah. Anda setuju dengan istilah Pakraman atau? Untuk sementara saya 50-50. Kenapa harus 50-50?
Alasannya apa? Ada hubungan dengan rasa bahasa, Ya. yang nomor satu. Yang nomor dua, saya belum baca hasil penelitian itu, Ya. gitu. Nanti sesudah saya baca dan sesudah saya mengerti, membaca saja belum tentu mengerti kan. Ya. Sudah itu kaitkan dengan bukti-bukti yang lain, dengan kenyataan mungkin, tentu saya akan berpendapat. Gitu. Kalau sekarang, untuk sementara saya lebih kepada aturan saja. Gitu. Nah, sesudah itu apakah akan sesudah saya mengerti dan lain sebagainya, apakah harus diganti? Itu kembali seperti tadi, putusan politik harus diganti oleh lembaga yang sama atau yang lebih tinggi. Gitu saja. Demikian, masih dari pembincangan kita tentang bagaimana akan mencari solusi atas konflik adat, desa adat, bukan desa Pakraman. Itu kita akan melihat salah satu unsur di dalam undang-undang tentang pemerintahan desa itu ya, yang ada disebut dengan pacalang. Anda setuju dengan pacalang? Dalam arti ada satu badan yang disebut dengan pecalang, itu betul? Apakah itu ada latar belakang historisnya atau tidak? Nah, pecalang kan bukan hal yang baru, saudara. Iya, Dari dulu juga sudah ada pecalang. Dulu itu kapan gitu loh? Saya ingin mengejar dulu itu kapan? Atas dasar apa orang kemudian membangun, menamai pecalang? Ya. Mari kita tunggu setelah action yang satu ini.